Warrior, udah lama banget kita nggak belajar bareng kan? Nah, sekarang kita bakal belajar bareng lagi. Di video kali ini aku bakal ngajak kalian untuk belajar tapas kuantitatif khususnya di bab bilangan. Ini tuh bab yang paling sering muncul ketika UTBK, oke? Jadi, selamat belajar. Oh ya, sebelum belajar jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe biar Edubion makin semangat, oke? Let's study. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di soal yang pertama untuk bab bilangan. Sebenarnya soal ini tuh masuk ataupun tergolong soal yang mudah, tapi karena pangkat-pangkat yang besar itu terkadang ketika kita ngeliat tuh kayak susah banget nih. Padahal sebenarnya mudah. Kayak gitu. Jadi ada tipuan mata lah di sini. Gara-gara si pangkatnya yang gede itu. Tapi sebelum kita lanjut ngebahas, lebih baik aku tulis ulang dulu kali ya soalnya itu tuh kecil banget, kita tulis ulang. Jadi 45 ditambah 3 pangkat 2020 dikali ataupun dalam kurung 4 kuadrat minus 1 per 3 ditambah 3 pangkat 2020. Udah kayak gini, kita coba operasiin dulu angka 45 sama yang dalam kurung. Kenapa kayak gitu? Karena itu buat ngakal-ngakalin aja sih. Pokoknya kalian kalau ngeliat soal kayak gini, coba apa yang bisa dioperasiin, itu yang kalian kerjain. Nah, kita 45 itu, biar sama tuh kayak di bawah kan ada angka 3 tuh. Coba kita samain yuk, pakai angka 3 juga. Jadi 3 kali 15. Kenapa kok 15? Karena kalau 3 kali 15, hasilnya sama kan, tetap 45. Ditambah 3 pangkat 2020 lagi tulis 3 pangkat 2020. Bentar, salah nih, terlalu atas. 3 pangkat 2020. Terus udah kayak gini, kalian operasikan yang di dalam kurung. Dalam kurung itu kan hasilnya 4 kuadrat itu 16. 16 kurang 1, 15 kan. Nah kayak gitu. Terus yang bawahnya tulis ulang aja. Yang bawahnya itu tetap jadi 3 tambah 3 pangkat 2020. Coba sekarang teman-teman lihat, di sini ada angka yang sama, 15 ketemu 15. Oke, kalau ketemu kayak gini kita keluarin. Nanti kita taruh di luar ya. Bentar, kok titik awalnya? Nih 15. Kalau udah ditaruh di luar berarti sisanya taruh dalam kurung kan? Dalam kurung 3 ditambah 3 pangkat 2020. Kok gitu sih? Nah, kalau udah kayak gini kenapa kok bisa ada di kurung-kurung? Karena kalau teman-teman kali silang 15 kali 3 bentuknya akan sama seperti semula. Jadi ini cuma merubah bentuk ya teman-teman. Terus kita lihat nih atas bawah sama kan? Kalau sama dan bentuknya perkalian gini, boleh dong kita coret. Coret, sisanya 15. Berarti jawabannya 15 teman-teman. Nah kayak gitu, mudah kan? Oke, next kita di soal yang kedua. Soal yang kedua ini sebenarnya tergolong mudah tapi perlu apa ya, teliti. Di sini x-nya itu kan lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0 boleh itu setengah, boleh itu 1, boleh itu 2 dan seterusnya. Yang penting lebih dari 0 aja. Kita cobain satu persatu. Tapi kalau angka 1 nggak perlu dicoba karena nanti ribet. Ada hasil yang di bagian B itu 0/1 kan ribet ya. Jadi ya udah kita langsung coba di yang angka 2 aja dah. Kita coba misalin x-nya itu 2. Yang kecil-kecil aja. Misal x sama dengan 2. Sorry. Nah, kita coba bikin tabel aja ya. Biar enak misahin antara A sama B-nya. Itu A, ini B. Udah kayak gini, tinggal masukin aja. A itu kan 1/x min 1. Kita tulis dulu. 1/x x-nya jelek banget. 1/x negatif 1. Nah, satunya berarti 1/2. X-nya dirubah jadi 2 ya, disubstitusikan. Berarti hasilnya negatif setengah. Udah kayak gitu, yang B sekarang. Yang B itu x kuadrat negatif 1/x. Negatif 1/x. Aduh, susah banget nulisnya. Udah lama nggak nulis nih. Per x berarti 2 kuadrat itu kan 4 ya. 2 kuadrat itu 4 dikurang 1 itu kayak kali, tapi maksudnya kurang ya. Berarti hasilnya
Kok 2 sih? 3/4. 3/4, 3/2. Salah mulu Dila nulisnya. Nah, udah dapet kan? Udah kayak gini berarti kita bisa ngelihat hasil si B lebih besar dari A atau A kurang dari B. Wah, udah ada tuh jawabannya, A kurang dari B. No. Belum. Jangan langsung disimpulkan A kurang dari B. Coba dulu. Pokoknya kalian coba lakuin 2 kali percobaan buat nentuin hasil yang benar-benar valid. Nah, sekarang kita coba yang setengah. Kalau yang setengah hasilnya bener gak A itu kurang dari B? Kalau memang bener A kurang dari B, berarti itu jawabannya. Tapi kalau beda, berarti itu bukan jawabannya ya. Tadi A-nya itu kan 1/X dikurangi 1. Berarti 1/2 dikurangi per 1/2, 1/1/2 dikurang 1. Hasilnya itu adalah 1. Kenapa kok 1? Karena yang 1/2-nya naik ke atas ya. Jadinya 2 dikurang 1 jadi 1. Terus yang ini, yang B-nya, tadi tuh X kuadrat dikurang 1 per X. Berarti kan X kuadratnya 1/2 kuadrat. 1/2 kuadrat dikurangin 1 per 1/2. Terus, berarti 1/4 dikurangin 1 per 1/2. Nah, kita taruh lagi di sebelahnya ya. Berarti sekarang jadinya 1/4 kurang 1 kan 3/4 nih. 3/4, negatif 3/4. Negatif 3/4 per 1/2. Nah, ini hasilnya pasti negatif juga. Ketika nanti si setengahnya ini dinaikin ke atas. Kayak gitu tuh. Jadi tetap hasilnya dia bakal negatif. Kalau hasilnya negatif pasti lebih besar yang A dong, karena A itu positif 1. Berarti di sini kesimpulan yang bisa kita ambil itu si A-nya itu lebih besar dari si B. Gimana? Hasilnya beda kan? Kalau yang pertama A-nya kurang dari B. Kalau yang kedua A-nya lebih besar dari B. Otomatis ada informasi yang kurang di sini. Makanya jawabannya adalah yang D, kayak gitu. Lanjut kita di soal yang keberapa ini? Aku lupa ini soal keberapa. Nah, untuk soal kayak gini karena banyak banget, kalau kita hitung satu per satu sebenarnya bisa aja kalian kali terus dikurang. Cuman itu makan waktu banyak. Coba kita selesaikan dengan cara yang simple. Oke, kita tulis dulu yang R. R itu 341 dikali 339 dikurang 340 kuadrat. Triknya untuk soal-soal kayak gini, kalian cukup patokannya adalah di angka yang punya pangkat, angka yang ada kuadratnya gitu loh. Di sini yang ada kuadratnya adalah 340. Berarti semua bilangan harus kita ubah ke angka 340. Kayak gini nih. Kayak gimana sih kok dirubah ke 340 gitu? Kayak gini nih teman-teman. Jadinya R itu kan 341. 341 tuh sama aja 340 tambah 1, ya kan? Terus dikali 339. 339 itu 340 dikurangin 1. Pokoknya harus jadi 340 aja deh. Harus sama semuanya tuh. Terus dikurang, tulis lagi nih, dikurang 340 kuadrat. Nah, udah kayak gini, kita cuman tinggal operasi silang. Apa namanya? Kali silang yang di dalam kurung-kurung itu. Coba kita kali silang kayak gini. Jadinya kan hasilnya itu adalah 340 kuadrat dikurang 340 kurang 340 ditambah 3, aduh jelek, ditambah 300, jelek banget sih tanda tambahnya. Nah, ditambah 340 dikurang 1 dikurang 340 kuadrat. Udah sampai di sini, kita tinggal coret-coret yang mana yang bisa dicoret kayak gitu. Nih, sama ini bisa dicoret. 340 coret, berarti sisanya negatif 1. Maka dari itu hasil si R-nya adalah negatif 1. R sama dengan negatif 1. Terus itu udah R. Sekarang cari yang Q. Yang Q-nya itu atau Q banget. Yang Q-nya itu adalah tadi berapa angkanya ya? 405 kuadrat kan? Terus dikurang 406
dikali 404. Nah, udah kayak gini kita samain ya ke yang ada pangkatnya. Coba teman-teman juga sambil dihitung. Nah, berarti 405 kuadrat dikurang dalam kurung 405 tambah 1 dikali 405 kurang 1. Udah kayak gini tinggal kali silang lagi. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Di sini kan di luar kurung tuh ada tanda negatif tuh. Nah, yang itu jangan dulu kalian ubah ya. Kalian tulis aja dulu negatif. Jadi yang kalian hiraukan adalah yang dalam kurung-kurungnya itu dulu. Yang kalian fokuskan maksudnya. Nah, jadi nggak usah dibawa dulu negatifnya. 405 kuadrat dikurang 405 ditambah 405 dikurang 1. Nah, baru kalian operasikan yang si negatif tadi. Karena kalau nggak gitu, takutnya nanti salah fokus gitu loh. Langsung boleh, kalau kalian teliti, boleh langsung. Tapi kalau misalnya kalian ceroboh kayak aku, mending dipisah. Nah, baru sekarang dikalikan si si lambangnya tuh. Jadi negatif 405 kuadrat. Angka 2-nya. Kuadrat tambah 405 dikurang 405 ditambah 1. Sekarang tinggal coret-coret lagi nih. Oke, ini bisa dicoret, ini juga bisa, berarti sisanya adalah 1. Otomatis hasilnya si Q-nya 1. Tadi R-nya negatif 1. Berarti R itu kurang dari 1. R kurang dari 1. R kurang dari Q maksudnya. Di sini R kurang dari Q. Tapi di optionnya tuh nggak ada. Harusnya ada, tapi yang B-nya tuh salah. Q kurang dari R, sama aja kan kayak option A. Jadi kita coba ubah option B-nya jadi Q lebih besar dari R. Nah, ini baru benar. Jadi jawabannya yang B ya. Next, berarti ini di soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini masih sama, membanding-bandingkan, tapi ada akar-akarnya nih. Gimana caranya? Caranya kita coba pecahin si akarnya. Kita samakan gitu loh. Kita coba hitung dari yang A dulu ya. Yang A itu katanya 3 akar 3 dari 270 dikurang akar 3 dari 10. Kalau kayak gini, kita patok aja ke angka yang si akar 10 tadi. 270 itu kan sama aja kayak 27 dikali 10 kan ya. 27 kali 10 dikurang 3 akar 10. Nah, kalau udah kayak gini, 27 akar 3 dari 27 tuh apa? Berarti sama aja kayak 3 pangkat 3 kan? Berarti akar 3 dari 27 itu adalah 3. 3 akar 10 sisanya, dikurang 3 akar 10. Nah, kalau ada yang kayak gini nih, yang 3 akar 10 doang itu, berarti sebenarnya di depannya tuh ada koefisiennya 1. Kalau yang sebelahnya kan koefisiennya 3, kayak gitu. Kalau nggak ditulis berarti koefisiennya 1. Berarti 3 dikurangi 1, 2. 2, 3 akar 10. Kalau kalian lupa cara perhitungan akar-akar gini, coba dicek lagi materinya ya. Biar ingat kembali kayak gitu. Sekarang yang B-nya. Yang B-nya tuh 3 akar 80. Kita tulis. Aduh, 8-nya jelek ya. 80. Nah, kalau 3 akar 80, ini simple banget. Berarti sama aja kayak 3 dalam kurung 8 dikali 10. 8 akar 3 dari 8 itu adalah 2. Berarti 2, 3 akar 10. Nah, ini A sama B, kalau nggak salah tadi A juga ini jawabannya. Berarti kalau gitu, hasil A sama B itu sama kan? Berarti A sama dengan B. Jawabannya itu yang C ya. Gimana? Simple kan? Oke warrior, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Di next video kita bakal lebih banyak-banyak lagi membahas tentang TPS kuantitatif. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, kalian boleh langsung komen di kolom komentar ataupun chat di Instagram Edubuan secara personal. Terus jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha untuk kalian para calon mahasiswa dan juga yang lagi persiapan tahun 2022 nanti. Udah kayak gitu doang. Terus aku pengen ngingetin lagi untuk jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau perlu nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Oke? Goodbye.